Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi was sahabati wa tabi'in. Amma ba'du, ikhwati fillah azanillahu wa iyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meluangkan waktu untuk Allah, yaitu mengenal ajaran dan syariatnya. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqamah di dalam mengamal sunnahnya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyakum. Hari ini kita akan membahas tentang asbab subutin nasab, faktor-faktor yang mengukuhkan nasab. Jadi faktor-faktor yang mengukuhkan nasab seseorang, diantaranya adalah kehamilan. Ya, hamil itu bisa mengukuhkan. Artinya faktor seseorang itu dilahirkan oleh seorang wanita, seorang perempuan, maka kita katakan ini menjadi satu faktor yang paling kuat. Ya, nasab itu disebutkan di sini adalah labudda qabla bayan asbab subutin nasab min tawdihin hadzal amr. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini semua, maka kehamilan ini perlu kita ketahui. Bagaimana hukum di dalam Islam? Seperti apa batas minimal, ya, seorang bisa dikatakan aqallul hamli, batasan minimum, artinya batasan yang paling sedikit seorang itu dikatakan hamal. Maka ulama fuqaha mengatakan ittafaqa al-fuqaha ala anna aqall muddatil haml 6 ashhur, yaitu waktu yang paling sedikit bagi wanita untuk dikatakan dia itu hamil adalah 6 bulan. 6 bulan di sini disebutkan oleh jumhur ulama, dan ini dalil yang dipakai oleh para ulama sejak mereka imkan waqt. Jadi setelah mereka menikah, ya, kemudian masuk sebagai suami istri, ada ruangannya khusus dan dimungkinkannya wata, atau al-wat'u di sini adalah al-jima', dimungkinkannya hubungan suami istri. Dan ini menurut jumhur ulama. Tetapi menurut Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan bahwa min waqti aqdiz zawaj, 6 bulan itu sejak seseorang melangsungkan akad nikah. Jadi kalau hari ini misalkan Sabtu, ya, dia melangsungkan akdun nikah, akduz zawaj, maka sejak hari ini untuk 6 bulan ke depan. Ya, tetapi dikatakan oleh jumhur ulama, annal mar'ah laysat bi firashin illa bi imkanil wata'. Alasannya wanita itu tidak serta-merta menjadi firash. Firash itu artinya selimut atau menjadi kasur buat tempat tidur, dalam tanda kutip ini bahasa kiasan yang dipakai oleh para ulama. Tetapi dia itu harus imkanil wata', yaitu terjadinya hubungan suami istri, sehingga bukan hanya dia melakukan ad-dukhul biha, seorang laki-laki bukan hanya membersamai perempuan di ruangan itu, tetapi ma'a imkanil wata', ya, yaitu adanya proses tadi hubungan suami istri. Nah, sementara Abu Hanifah mengatakan li'annal mar'ah hiya firash lizauj, wanita itu ya tempat tidur dalam tanda kutip untuk laki-laki, sehingga sejak dia akdu zawaj, maka hal itu sudah menjadi permulaan dari hitungan 6 bulan. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyakum, dalil ijma' ulama ala aqalli muddatil hamal, dalil kesepakatan ulama tentang batasan minimum kehamilan itu artinya 6 bulan, maka disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ke-15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kehamilan kemudian dilanjutkan dengan proses fisal, ya, dia ini menyusui, itu salasuna syahra, kalau digabung jadi 30 bulan. Jadi kalau
di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fisaluhu fi amain, dalam surat Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala katakan, dan seorang wanita, seorang ibu menyapinya, artinya menyapi anaknya itu setelah 2 tahun, maka berarti 2 tahun yang kalau dikalikan jumlah bulan di dalam 1 tahun 12 bulan, berarti 2 tahun itu 24 bulan. Dan di ayat yang barusan kita bahas di surat Al-Ahqaf 30 bulan. Berarti kalau 30 bulan diambil 24, yaitu ketemu angka 6 bulan. Jadi disebutkan oleh para ulama dalil tentang ijma' bahwa seorang wanita itu disebutkan aqal muddatil hamli, batasan yang minimum sekali dia itu disebutkan hamil tadi adalah 6 bulan. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, itu dalil yang disepakati. Hanya saja perselisihan dalam tanda kutip keragaman kita sebutnya yang ada di antara ulama itu, apakah dimulai dari akduz zawaj tadi setelah orang melangsungkan akad zawaj pernikahan, atau ma'a imkani al-wat'i biha, disertai kemungkinan proses hubungan suami istri. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum, disebutkan di sini fal ayah al-ula haddadatil hamal wal fisal ay al-fitam bi 30 syahra, wa haddadatil ayah al-thaniyah al-fisal bi amain. Ayat yang pertama dalam surat Al-Ahqaf itu menggabung kesemuanya itu. Artinya di situ disebutkan 30 syahra. Di ayat yang kedua surat Luqman itu artinya adalah pembatasan terhadap masa menyusui. Maka tatkala ini digabung dengan ini, ketemulah angka 6 bulan tadi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, wal waqi' wat tib yu'ayyidani dzalik. Dan secara realita atau faktanya dan menurut juga keterangan medis bahwa memang itu, ya, bahwa 6 bulan itu sudah bisa di WSG, sudah ada janin, sudah ada ruh di dalamnya, dan mungkin juga sudah bisa melahirkan, begitu ya. Jadi ikhwati fillah azanillahu yakum, wa ruwiya anna rajulan tazawwaj fawaladat imra'atuhu li 6 ashhur min waqti zawaj. Pada masa Utsman bin Affan ada seorang menikah, ya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dan setelah 6 bulan dikabarkan dia itu melahirkan. Maka Utsman, ya, mencoba untuk memberikan hukuman atau kepastian hukum kepada wanita ini. Dan Utsman memerintahkan fahamma birajmiha, ada kehendak, ada keinginan Utsman untuk merajamnya. Ada kehendak. Mana kok nggak mungkin nih 6 bulan sudah lahiran, bisa jadi MBA ini, married by accident. Kayaknya nggak mungkin ini kayak. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, maka kemudian faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ama innaha law khasamtukum ila kitabillah khasamtukum ay ghalabtukum. Ketahuilah kalau aku, ya, beberkan kepada kalian dalil dan hujjah tentang wanita yang 6 bulan ini potensi melahirkan tadi, maka aku akan memenangi itu. Ya, maksudnya aku akan mengalahkan sangkaanmu dengan dalilku yang aku miliki. Apa itu? Beliau berkata dan membacakan ayat Allah, wa qala ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Yaitu dari surat Al-Ahqaf, ya, yang kita sebutkan, di mana seorang wanita hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Hamil dan menyusui. Jadi kalau menyusui di dalam Al-Quran di surah apa tadi? Di surah Luqman, ditambah lagi surah Al-Baqarah di ayat 223, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, liman arada ayyutimma radha'ah, bagi perempuan yang ingin menggenapkan menjadi angka 2 tahun masa menyusui, maka silakan disusui selama 2 tahun. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, artinya kalau ingin seorang tidak sampai 2 tahun pun dalam hal menyusui silakan. Tidak apa-apa, mungkin ada maslahat di sana, ya, di mana mungkin air susunya sudah tidak lagi keluar misalkan dan seterusnya. Nah, atau si ibu mungkin sakit, boleh jadi karena ada sesuatu di di payudaranya, kemudian itu menjadi masalah buat dia. Atau kalau dia tidak ada kendala apa-apa, dia ingin menyempurnakan 2 tahun, fadhal. Dan Allah mengatakan zalika liman arada ayyutimma radha'ah, bagi mereka yang ingin menggenapkan menyusukan anaknya selama 2 tahun. Tapi fillah azanillahu yakum,
Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Nah, lil hamli illa 6 ashhur fa akhadha Utsman bi qawlihi wa dhara anha al-had. Utsman akhirnya apa? Mengambil pendapat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Utsman menolak untuk mengeksekusi wanita tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan idra'ul hudud bisyubuhat. Tolaklah artinya gagalkanlah, urungkanlah niatmu untuk menegakkan had. Had itu artinya hukuman yang dilakukan oleh seorang yang didapati adanya pelanggaran terhadap ketentuan syariat Allah. Seperti apa? Wanita, laki-laki yang berzina, baik sudah menikah maupun belum. Para pencuri, ya, harus ditegakkan hadnya. Misalkan gitu ya. Nah, para pembunuh harus ditegakkan hadnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka kata Rasulullah SAW, idra'ul hudud bisyubuhat. Artinya tolaklah, urungkanlah niat penegakan hukum itu disebabkan ada faktor syubhat. Faktor syubhat itu sesuatu yang belum terang benderang secara apa? Dua alat bukti, baik itu saksi maupun bukti itu sendiri. Maka kalau tidak ada, maka urungkan niat penegakan itu. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, dari zaman Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari ini umumnya penegakan had terhadap perzinahan yang disaksikan oleh seseorang, ya, dengan ketentuan yang menyaksikan 4 orang ini nadir, jarang terjadi. Jadi orang menyaksikan empat orang menyaksikan bahwa si fulan dengan fulana sedang berzina. Kemudian keempat-empatnya ini memberikan kesaksian, dan kesaksian mereka nggak boleh berbeda, sama. Ya, misalkan yang 3 menyatakan bahwa iya, laki-lakinya di atas, perempuannya di bawah, atau laki-laki yang mengenakan baju berwarna X, yang perempuannya berwarna Y misalkan. Tiba-tiba di keterangan yang keempat, saksi keempat mengatakan, padahal mereka benar melihat, cuma yang keempat mengatakan pakaiannya waktu itu laki-lakinya Y, yang perempuannya X. Maka kata Rasulullah SAW, idra'ul hudud bisyubuhat. Urungkan niat kalian menegakkan had itu karena faktor syubhat tadi. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, justru bukan pelaku zinanya yang dihukum, melainkan 4 orang yang memberikan kesaksian yang berbeda ini. Itu yang dihukum. Karena apa? Karena Islam ingin mencegah sesuatu atas dasar syak atau praduga. Praduga ini harus dinyahkan karena ini adalah babnya penegakan hukum. Kalau hukum itu yang dilihat adalah faktanya, kemudian barang buktinya, tidak lihat niatnya. Kalau lihat niat itu Allah, ya, dan malaikat. Ya. Adakah niat jahat di sana? Itu Allah, itu urusan. Allah punya urusan. Kalau nggak ada niat jahat, nggak ada. Itu semuanya. Bahkan mungkin kalau kita lihat di jalanan supir-supir Kopaja, dia potong jalan gini, itu niatnya baik. Niatnya dia baik mungkin. Kalau kemudian ditanya, kalau ditanya oleh seorang polisi, Bapak kenapa putar di sini? Pak, niat saya baik, Pak, menghindari kemacetan di depan. Ya, ini salah gitu ya, karena di dalam penegakan hukum tidak boleh seperti itu. Di Islam itu harus ada namanya saksi dan alat bukti. Temuan hukum itu yang diproses. Adapun niat itu, kata Rasulullah SAW, boleh jadi aku menghukumi seseorang yang secara dalil benar dia lebih kuat daripada pemilik yang hak. Lantas aku berikan putusanku itu kepada pemegang kebenaran tadi, artinya pemegang data dan bukti. Walaupun sekarang itu mungkin bisa direkayasa, yang disebut dengan surat aspal, asli tapi palsu. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, ini penting. Ya, makanya apa? Utsman urung menegakkan tersebut. Kenapa? Karena tadi adanya riwayat dari Abdullah ibnu Abbas yang menyangkal tentang perbuatan itu. Taib, itu disebutkan dalam kitab Al-Bada'i di jilid yang ketiga halaman 211. Kemudian wa amma aktsaru muddatil hamil. Jadi kalau tadi itu palang minimum, palang bawah, sekarang bagian atas, palang atas. Jadi kalau bawahnya itu minimumnya adalah 6 bulan, maka kelahiran. Yang di atasnya adalah berapa bulan? Ulama di sini beragam pendapat. Yang pertama adalah sanatan, yaitu 2 tahun. Ini 2 tahun pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata, la yabqal walad fi rahmi ummihi aktsar min sanatain.
yaitu sebuah riwayat yang menyatakan tidak akan kekal, maksudnya tidak akan lama sampai 2 tahun rahim dipenuhi oleh jabang bayi atau janin. Jadi 2 tahun itu waktu maksimal, kata Imam Abu Hanifah. Ini pendapat beliau. Ini disebutkan di dalam riwayat dari Ad-Daruqutni, ya, dan Baihaqi di dalam kitab Sunan mereka. Taib ikhwati fillah, kemudian menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab dari Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka mengatakan 4 sinin, 4 tahun. Jadi kalau yang pertama 2 tahun, sekarang 4 tahun. Artinya apa kata mereka, dalilnya apa? Li'anna ma la nassa fihi yarji' fihi ila al-wujud. Sesuatu yang tidak ada nas konkret di dalamnya kembali kepada faktanya, temuan lapangannya. Waqad wujida al-hamlu li 4 sinin. Karena kata beliau, ya kata mazhab ini, karena mungkin ditemukan seorang wanita hamil 4 tahun. Wallahu alam. Dokter spesialis obgyn kita tidak hadir gitu ya. Kalau ada kita boleh tanyakan itu. Adakah benar 4 tahun seorang wanita bisa bertahan dalam kehamilan yang 4 tahun? Wallahu alam. Kalau antum yang pernah punya maklumat tentang ini, silakan di-share ke kami. Tapi umumnya sudah 38 bulan, ya ini umum ya, 38 bulan, 40 bulan, 38 pekan atau 40 pekan itu udah siap untuk apa? Lahiran kan, itu kan. Nah, wallahu alam kalau misalkan sampai 4 tahun. Dan ini yang disebutkan oleh mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Alasannya li'anna nisa Bani Ajlan yahmilna 4 sinin. Kata mereka, karena ada perempuan dari Bani Ajlan itu melahir atau hamil sampai 4 tahun. Insyaallah ya. Kata mereka ada dari wanita Bani Ajlan itu hamil 4 tahun. Yahmilna 4 sinin. Mereka hamil selama kurun waktu 4 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh 2 imam yang sangat masyhur, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, riwayat ini. Jadi tidak ada dalil yang sahih, maksudnya yang sharih terkait dengan ini. Maka mereka menyandarkan kepada batas maksimum 4 tahun wanita hamil. Wallahu alam, ya itu keluar bayinya kayak apa besarnya kita nggak tahu ya, karena kan pertumbuhannya apakah setelah 9 bulan udah begitu aja gitu ya, karena kan otomatis bayi ini akan makan lewat apa? Plasenta ya, karena ini tali penghubung antara dia dengan ibunya ya. Saat ibunya mengkonsumsi sesuatu, maka tali plasenta yang akan memberikan jalan kepada si bayi ini. Loh, kalau dia sampai 4 tahun, Masya Allah ya, kayak apa nanti ini? Jangan-jangan keluar sudah tumbuh sudah tumbuh kumis berlebihan, sudah tumbuh gigi gitu ya, atau sudah bisa baca tulis gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ikhwati billah azanillahu alaikum, fa idza waladatil mar'ah li 4 sinin fama duna min yawmin mauti zawj aw talaqihi wa lam takun tazawwajat wala wati'at wala qaddat iddatuha bil quru wala yudha' al hamal fa innal walad la haqqa bizawj. Makanya kata mereka alasannya adalah jika jika perempuan melahirkan di 4 tahun ya setelah wafatnya suami atau setelah talaknya, maka setelah itu dia tidak menikah lagi dan tidak ada hubungan ya, dan masa iddahnya selesai dengan quru ya. Dan ikhwati fillah azanillahu alaikum, fa innal walad la haqqa bizauj. Maka anak ini tidak layak untuk dinisbatkan kepada suami katanya. Karena batas maksimumnya 4 tahun. Kalau setelah perceraian setelah 4 tahun terus dia hamil, ini entah kehamilannya dari siapa gitu. Ini kata mereka. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini butuh sekarang ini butuh keterangan ahli dari para dokter spesialis kandungan ya. Karena apa? Kalau kita lihat apalagi zaman yang buruk seperti ini, Masya Allah, terus dia ingin tamadzhub. Tamadzhub itu nyebrang sana nyebrang sini
dia ingin ambil pendapat ulama yang paling enak dan menguntungkan buat dirinya saja, dalam tanda kutip begitu, dia akan ambil ini. Oh, udah yang 4 tahun aja nih. Nah, 4 tahun ini kemudian dia Dia maaf ya, setelah suaminya menceraikannya atau suami wafat, kemudian dia hamil, dia bisa katakan, "Oh, ini kehamilan karena suami saya dulu." Dan auzubillah ya, dia itu mungkin melempar sesuatu, menyandarkan sesuatu kesalahannya kepada orang yang summa tarmi bihi bari'an. Kata Allah, kemudian dia melemparkan, dia mau cuci tangan kesalahannya itu kepada orang yang tidak bersalah. Siapa dalam hal ini? Mantan suaminya atau mendiang suami yang sudah meninggal. Dan ini khatifillah azanillahu yakum, kata Allah, faqad ihtamala ya buhtanan azima. Orang ini telah berdosa dan berbuat kedustaan yang besar. Ya, kalau seperti itu. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, lebih parah lagi. Di sini disebutkan khamsus sinin. 5 tahun. Jadi orang 5 tahun hamil. Wallahu a'lam bishawab. Benar apa enggak gitu bisa hamil. Dan ini yang masyhur dari mazhab Malikiyah. Malikiyah, di sini juga ada pendapat dari Laits Ibn Sa'ad, bahwa kata Imam Malik, balaghani anni imra'ah hamalat 7 sinin. Kata Imam Malik, bahkan telah sampai kabar kepadaku perempuan pernah ada yang hamil 7 tahun. Bukan usia 7 tahun hamil, bukan, tapi waktu kehamilannya ini 7 tahun. Ya, dari mulai dia dikatakan positif hamil sampai 7 tahun baru al-wiladah, baru melahirkan. Masya Allah, rasanya la haula wala quwwata illa billah. Anak enggak habis pikir kalau 7 tahun seperti itu. Baik, kemudian ikhwati billah, yang keempat, pendapat yang mengatakan sanah, setahun tapi sanah qamariyah. 1 tahun perputarannya tapi 1 tahun qamariyah, hijriyah. Sebab kalau 1 tahunnya syamsiyah, 1 tahun Masehi, itu kan lebih banyak setiap tahunnya dari bulan qamariyah 11 hari. Kalau kita pernah hitung ya, jumlah hari di 1 tahun qamariyah dengan 1 tahun hijriyah, syamsiyah Masehi, itu akan ada perbedaan sekitar 11 hari. Makanya selalu kita temukan Ramadan itu maju, Syawal maju, ya kan? Karena selisihnya itu. Dan memang secara penanggalan kalau kita lihat yang paling tepat adalah dengan rembulan. Secara penanggalan rembulan. Kita sebut bulan Muharram ya karena nisbatnya ke bulan. Tapi kalau kita bilang bulan Januari, ngukurnya pakai matahari, kan? Ini enggak tepat gitu ya. Dan ikhwati billah azanillahu yakum. Kemudian dari falsafah bulan juga, bulan ini seperti kita, Pak. Kemunculannya hilal kecil, ya, bahkan nyaris tak terlihat kadang-kadang. Kemudian besar, terus jaya dia, ya, pada puncak ya, gemerlapnya itu bulan purnama. Begitulah manusia. Pada periode tertentu dari kehidupannya dia akan menemui masa jayanya. Kemudian mengecil dan hilang, habis. Gitu ya. Ini tentang pendapat yang keempat. Itu pendapat dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Hakam dari kalangan mazhab Maliki. Adapun yang kelima yang mengatakan bahwa maksimum orang itu, wanita itu hamil adalah 9 bulan. 9 bulan tapi 9 bulan qamariyah. Ya kalau kita lihat kenapa qamariyah di sini semuanya? Karena umumnya mereka pakainya kalender qamariyah. Para ulama menggunakan kalender qamariyah. Gitu ya. Dan ini pendapat Ibnu Hazm, disebabkan kata Ibnu Hazm ada riwayat dari Umar bin Khattab. Tapi kalau kita lihat 3 pendapat pertama, bahwasanya ini ikhbar ba'dun nisa, artinya didapat dari keterangan beberapa sampel saja, tidak bicara tentang umumnya atau rata-rata. Kalau ada ternyata seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Malik, telah sampai kepadaku riwayat atau kabar bahwa ada wanita yang hamil sampai 7 tahun, wah itu kan luar biasa. Apakah itu yang menjadi dalil? Tidak. Karena ini sifatnya aqaliyah. Aqaliyah itu artinya sedikit, pengecualian aja. Ya, karena umumnya wanita 9 bulan 10 hari, itu pada umumnya seperti itu.
Baik, ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka Ibn Rushd mengatakan, ini mungkin pendapat yang paling bisa kita laksanakan pada kesempatan hidup di zaman ini. Kata Ibn Rushd, wa hadhihi al-mas'alah marju'un fiha ila al-'adah wa tajribah. Perkara ini muaranya adalah kepada kebiasaan atau lazimnya, kepatutan atau umumnya, dan hasil daripada sebuah penelitian. Tajribah itu uji coba, penelitian, research dan seterusnya, tajribah. Sehingga artinya apa? Kalau ada dokter berkesimpulan bahwa 9 bulan atau masuk kepada pekan keberapa ini sudah siap untuk lahiran, maka kalau mungkin dia di sebagian kecil wanita mungkin tidak masalah sampai ada yang beberapa tahun. Tapi umumnya kalau sudah lewat itu, dokter biasa mengecek jumlah atau volume air ketuban. Gitu ya. Kalau ternyata volume air ketubannya ini makin sedikit atau bisa jadi bocor atau rembes, dokter memaksa dalam tanda kutip untuk lahiran. Enggak, lahiran dulu. Itu sesar belakangan, yaitu melahirkan dulu, entah pakai rangsangan sehingga dia mulus sekali dan seterusnya, ya, atau jalan terakhir adalah disesar. Karena boleh jadi ini menjadi madharat bagi salah satu dari dua makhluk Allah ini, imma ibunya wa imma anaknya, gitu ya. Makanya kalau secara umum adalah ini, dan ini temuan dokter untuk sampai hari ini. Adapun yang ditemukan oleh para ulama ada yang 7 tahun, masya Allah, kita nggak kebayang gitu ya. Ibunya juga sudah mungkin bertirak lelah kali, capek bawa kandungan 7 tahun ya, masya Allah ya. Ini taib. Jati fillah azanillahu yakum, itu tentang aktsar muddatil hamal, yaitu batas ambang atas daripada kehamilan seorang wanita. Baik, kemudian al-khilaf fil wiladah wa ta'yinil maulud. Ada keragaman ulama tentang kelahiran sekarang, ya, proses persalinan ini. Qad yaqa ikhtilaf baina zawjaini fi wiladatil mu'taddah aw fi ta'yinil maulud asna' al-muddah allati yathbut fiha an-nasab. Bahwa ada keragaman terkait dengan persalinan seorang wanita dan terlahirkannya seorang anak darinya. Nah, di sini disebutkan bahwa fahuwa an tad'il mu'taddah wiladatu waladin khilalal muddah allati yathbut fiha an-nasab. Kalau seandainya terjadi perselisihan antara suami yang mencerai sementara istrinya ini masih dalam masa iddah, kemudian dia di tengah masa iddahnya melahirkan, afwan. Lantas gimana? Apakah nasab ke ayahnya atau bagaimana? Maka wa yunkiru zauj qailan, suami mengingkari, innaha lam talid wa hadzal walad laqit. Kalau dalam masa iddahnya dan memang suami tidak merujuknya, katakan di dalam masa iddah yang si perempuan ini melahirkan, maka suami mengatakan innaha lam talid, dia bukan melahirkan dari saya, wa hadzal walad laqit, ini anak temuan. Cuma kalau pengingkaran seperti ini wallahu taala alam, kalau anak temuan siapa yang buang itu anak, padahal keluar dari rahimnya, berdarah-darah mengeluarkannya kan gitu. Ya, berteriak saat proses persalinannya begitu. Fala yasbut nasabuhu minhu inda Abi Hanifah. Kalau seorang suami mengucapkan hal itu, maka nasabnya tidak boleh dinisbatkan ke ayahnya. Tadi kata Abu Hanifah, maka kalau suami mengingkari, enggak, itu bukan dari saya, itu pasti dari orang lain ya. Walaupun kendati setelah dia lahir kok mirip banget sama dia gitu ya. Nah, Abu Hanifah mengatakan nasabnya tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Illa, kecuali idza syahida biwiladatiha rajulan. Kecuali dalam proses persalinan itu ada 2 saksi laki-laki yang menjadi saksi, memberikan kesaksian. Ya imma saudara laki-lakinya atau ayah atau mertuanya, ya kan? Nggak mungkin laki-laki lain, gimana dia memberikan kesaksian di tengah proses itu. Kalaupun laki-laki lain mungkin wallahu taala alam, yaitu dokternya, ya.
Walaupun nanti kalau ada dokternya datang, ya kita mungkin bisa ya apa namanya bisa berbeda pendapat. Cuma menurut saya mungkin ini sih himbauan atau ya ini harapan saya lah, bahwa dokter yang menangani perempuan dalam proses persalinan itu kalau bisa yang perempuan. Karena kan itu urusan tentang auratnya kan gitu. Ini urusan tentang apa namanya bagian privasinya. Ya walaupun mungkin kalau sudah disesar, sebelum disesar disuntik bius dia nggak tahu apa-apa. Ya tetapi ada sesuatu yang mungkin bagi laki-laki, bagaimanapun solehnya si dokter ini, ya bagaimanapun kita kan tidak tahu ya lintasan syaitan pemikiran kayak apa kan gitu ya. Makanya apa ya harapan saya lah ke depan kalau ada yang ahli-ahli di bidang ini adalah perempuan, karena memang ya mereka satu apa ya satu jenis begitu. Baik, ikhwati billah azanillahu. Nah kemudian li'anna iddataha inqaddat bi iqrariha bi wad'il haml, maka iddahnya telah selesai dengan pengakuan bahwa dia hamil. Kan kita tahu ya, perempuan itu salah satu yang tidak boleh dicerai kapan? Saat dia haid, saat dia nifas. Ini tidak boleh dicerai ini. Atau dalam kondisi dia itu suci tapi habis digauli, itu juga tidak boleh dicerai. Nah sekarang bagaimana kalau masa iddahnya sudah selesai, terus dia bilang ternyata dia positif. Dia positif. Nah kalau suaminya tidak mengakuinya dan dia katakan ini anak temuan nih, anak nemu nih katanya, ya. Maka Abu Hanifah mengatakan nasabnya tidak boleh ke ayahnya tadi atau mantan suaminya, lebih tepat begitu. Itu yang kita katakan. Baik ya. Nah, iwadi billah azanallahu, kecuali kalau ada dua saksi yang memberikan kesaksian bahwa memang itu anak-anaknya fulan ya. Apalagi sekarang ya dengan berbagai macam kemudahan dari Allah, ada tes DNA, ada macam-macam segalanya, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menunjang atau mendukung bisa pembuktian terhadap nasab seseorang. Kemudian disebutkan di sini yasbutun nasab bisyahadati imra'atin wahidah. Ada sebagian ulama mengatakan nasab itu berlaku kepada ayahnya disebabkan adanya saksi walaupun satu orang wanita. Kenapa? Li'annal firash, karena hakikat dari ranjang itu wa huwa ta'yinul mar'ah lima izzauj. Siapnya perempuan dan kepastian dari air sperma seorang laki-laki. Makanya disebutkan adalah perempuan itu firash buat laki-laki karena dia semacam cawan yang akan menerima air dari suaminya tadi. Begitu. Kemudian bihaitsu yasbut minhu nasab kullu waladin taliduhu. Dan sebagaimana nasab yang kokoh yang diakui disebabkan anak-anak yang keluar dari rahimnya, maka fulan ini juga yang keluar dari rahimnya adalah anaknya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, fa inna sababa subutin nasabi qaimun. Karena faktor yang mengukuhkan nasab seseorang itu telah terdapat di situ. Allah taala alam. Dan Abu Hanifah bersama dua muridnya yang bernama Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf mengatakan ala annahu idza kana hunaka hablun zahir aw i'tirafun min zawj bil waladi aw al habl aw kana zawju qa'iman fayathbutu an-nasab min az-zawji bila syahadah wal qawlu qawlul mar'ah fil wiladah yaminuha. Dan adapun ini kata Abu Hanifah dan dua murid seniornya, beliau mengatakan kalau terdapat kepastian wanita ini hamil, misalkan dia tes pack begitu ternyata jelas hamilnya, atau dia pergi ke laboratorium dicek ternyata hamil menurut dokter, atau pengakuan au i'tiraf min az-zawj bahwa suami mengakui iya itu anak saya, maka telah terjadi nasab kepada ayahnya. Ya, nasab itu dikembalikan atau dinisbatkan kepada ayahnya. Wa amal ikhtilaf baina zawjaini fi ta'yinil maulud. Sekarang adalah perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri dalam
menentukan bayi yang dilahirkan. Maksudnya adalah fahuwa ayya'tarifal zauju bil wiladah. Artinya si suami mengakui kelahiran ini dan anaknya, wala yunkir, dan dia tidak mengingkari. Artinya dia tidak mengingkari. Kalau dia mengingkari berarti dia mengatakan istrinya telah selingkuh, telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga dia tidak mengakui, ya. Tetapi ini harus ada ketentuan dan ada aturan mainnya. Sebab ini bicara tentang nama baik. Kalau memang tidak betul tuduhan suami itu, artinya dia merekayasa dan mengada-ada, ini nama baik yang hancur adalah nama baik istrinya. Yang pertama. Kemudian nama baik siapanya? Anak-anaknya. Kemudian apa? Beban psikis, ya. Anak-anaknya dan istrinya. Yang ketiga adalah keluarga besar si istri itu. Kalau dia tuduhkan itu. Makanya apa? Di Islam ada kanalisasi. Islam memberikan kanalnya. Bagi suami yang mengatakan itu bukan istrinya melakukan perselingkuhan, tapi dia tidak punya saksi, maka dia dibolehkan oleh Islam, ada medianya. Islam menyediakan panggung untuk itu. Suami bersumpah 4 kali memberikan kesaksian, ya, bahwa saya melihat istri saya begini dan seterusnya, saya mengingkari kalau kelahiran anak dari wanita itu bukan anak saya. Dan yang kelima, dia berjanji kalau nanti atau bila mana saya berdusta dengan kesaksian saya ini, saya siap mendapatkan laknat dari Allah. Nah, begitu juga nanti Islam memberikan atau menyediakan panggung untuk perempuan. Maka si perempuan ini menolak tuduhan si suaminya dengan 4 kali tolakan tadi. Saya tolak kesaksian, saya tolak kesaksian, saya tolak kesaksian, sampai 4 kali. Dan yang kelimanya, jika saya berdusta dengan penuturan saya ini, saya siap mendapatkan laknat. Itu yang disebut li'an. Tapi ini maaf ya, tidak sebentar gampang-gampang suami ngajak li'an istrinya. Udah kalau gitu aja deh, kita li'an. Sebab kalau sudah li'an, rumah tangga harus apa? Bubar, pisah. Habis li'an kemudian satu rumah lagi, habis li'an kemudian satu kamar lagi. Nah, ini bukan li'an, ini namanya. Apa namanya? Liar. Ya, liar. Atau ini sinetron aja. Ya. Candaan saja. Kalau li'an itu dia sudah sumpah untuk itu. Setelah itu apa? Dipisahkan. Fasakh fin nikah. Ya, al-fashu fi zawaj, dipisahkan nih. Artinya dia sudah bukan suami istri. Dan itu pernah terjadi kepada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dia memberikan kesaksian bahwa istrinya di atas badannya ada laki-laki lain. Maka dia enggak punya saksi, tapi dia mau hajar dengan apa? Senjatanya, dengan pedangnya, dia enggak mau. Alhamdulillah dia masih tahan diri. Kalau enggak sudah dia apa? Dia hajar dengan pedangnya. Maka dia memberikan kesaksian itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kali kesaksian. Yang kelima dia bilang, kalau saya berdusta dengan kesaksian saya ini, saya siap mendapatkan laknat. Dan apa kata Rasulullah? Rasulullah tanpa mendahului takdir Allah, Rasulullah mengatakan, sepertinya anak ini kalau lahir nanti akan seperti ayahnya, ayah biologisnya, Fulan bin Fulan bin Fulan. Qadarullah ma syaa fa'al. Begitu lahir betul seperti apa yang dikatakan Rasulullah, diprediksi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kalau bukan karena takut gegabah dan lancang terhadap takdir Allah, maka aku sudah katakan Fulana akan melahirkan anak Fulan yang mirip ayah itunya, ayah serongnya, ayah selingkuhannya tadi. Waliyadzubillah. Oke, hati-hati Pak, ini prediksi Rasul alaihi salatu wasallam, gitu ya. Baik. Makanya apa? Kalau ada seorang suami melakukan ini harus hati-hati sekali. Nggak boleh. Karena ini bisa menjadi apa? Kembang. Kalau kata babe saya, kembang itu cikal bakal maksudnya. Kembang peributan itu cikal bakal ribut gitu. Nah, ini kembang permusuhan nih. Yaitu kembang adawah, kembang permusuhan. Permusuhan yang jelas adalah permusuhan ini tadi. Si suami dengan pihak istrinya, atau ya secara umum adalah pihak suami, dalam hal ini keluarga besarnya, dengan pihak istri, dengan segala keluarga besarnya. Padahal nikah ini kan untuk apa? Lita'arufu. Di antaranya faktornya untuk saling kenal. Yang untuk apa lagi? Pernikahan itu untuk bisa menghargai, untuk menyatukan yang berserak, untuk menyolidkan, ya, atau memperkenalkan atau memperluas jaringan. Itu salah satu tujuan nikah itu. Ya, makanya apa? Kalau kemudian kita mau berbisa baik-baik, sebagaimana kita mau apa? Dulu ketemu baik-baik, lepas dengan cara yang baik.
Ya, ini jadi PR dan pelajaran buat kita. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya ada riwayat dari Ad-Daruqutni dari Hudzaifah ibn al-Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza bi syahadatil qabilah. Buktinya Rasulullah pernah membolehkan kesaksian satu orang wanita katanya. Walaupun kalimat disebutkan di atas bahwa di banyak nas baik itu Al-Quran dan Sunnah bahwa kesaksian perempuan adalah setengah dari kesaksian laki-laki. Ya, wallahu taala alam. Kita hold dulu sebentar, lantas kita sambung insyaallah setelah salat Isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan kajian kita di sesi berikutnya, yaitu tentang seorang suami yang mengingkari kelahiran putranya atau kelahiran anak dari istrinya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, seperti yang kita ketahui bahwa Islam memberikan satu panggung untuk laki-laki dan perempuan bila mana mereka tidak bisa menghadirkan saksi terhadap tuduhan atau sangkaan bahwa bayi yang dilahirkan itu bukan hasil dari hubungan yang halal. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, agar tidak terjadi kekisruhan, ya, maka di sini harus ada langkah penyelesaiannya. Tadi kita katakan bahwa jika ada satu orang saksi dari perempuan pun, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah terkait dengan ucapannya atau pendapatnya, maka tidak sama dalam hal itu apa yang dikatakan oleh kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa anna umuran nisa la yakfi fiha aqal min arba'in niswah. Perkara wanita itu ya tidak cukup hanya dengan satu orang saksi, bahwa dia butuh 4 orang saksi perempuan, karena satu orang laki-laki itu fi masabati imra'atan. Satu orang laki-laki itu setara dengan 2 orang perempuan. Makanya dalam persaksian pun demikian, jika laki-laki memberikan kesaksian, 2 orang laki-laki memberikan kesaksian, maka jika ada satu orang laki-laki, hanya didapat satu orang laki-laki, maka dihadirkan bersamanya 2 orang perempuan. Nah, ini ikhwati fillah azanillahu ikum, itu yang dikatakan. Maka disebutkan oleh kalangan Syafi'iyah, anna umuran nisa la yakfi fiha aqal min arba'in niswa, lianna Allah azza wa jalla ja'ala makana ar-rajulil wahid syahadat imratain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan posisi satu orang laki-laki setara dengan 2 orang perempuan dalam kesaksian. Nah, karenanya tidak cukup seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah dengan dalil bahwa satu orang perempuan sudah menjadi terwakili atau cukup kesaksiannya jika ia memberikan kesaksian terhadap bayi yang diingkari oleh laki-laki atau suaminya dalam hal ini, dan dia menolak. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab kalau memang ada hal yang ingin kita diskusikan. Wallahu taala alam. Baik. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pertama, syukran pertanyaan antum tentang bayi tabung itu, bukan bayi yang dibuat di dalam tabung. Itu dulu yang pertama. Ini sebuah istilah saja, bahwa sejatinya 2 orang anak cucu Adam, yang laki-laki sebagai suaminya dan perempuan ini sebagai istrinya, mungkin sudah banyak cara dia upayakan untuk bisa hamil secara normal pada umumnya, alami. Akan tetapi hal itu tidak atau belum Allah anugerahkan kepadanya, sehingga sudah berbagai dokter spesialis atau berbagai tabib lah, katakan orang-orang yang dikatakan bisa membantu dalam proses menempuh sebuah sebab, maka
Akhirnya dia putuskan untuk biaya untuk bayi tabung, program bayi tabung yang biayanya tidak sedikit, tidak murah. Nah, ini pun diambil dari sperma suami. Sperma suami kemudian diolah, ditemukan ya di luar, baru dimasukkan ke dalam rahim si istri. Kalau tidak salah begitu prosesnya. Ya, Allah taala alam. Nah, maka kalau ini airnya dari air laki-laki lain tidak boleh. Tidak halal. Karena di dalam Islam nah Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'il fahl. Bahwa kata sahabat Rasulullah itu melarang seseorang menjual belikan sperma. Terlarang itu. Dan dahulu dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah dulu, bahwa menunggangi, memberikan tunggangan pejantan kepada perempuan agar lahir darinya anak keturunan dengan kualitas yang super, yang bagus, itu nggak boleh. Karena di situ ada unsur ghararnya juga. Jadi khotifillah azanillahu yakum, lebih dari itu kalau manusia rusak nasabnya. Kalau bukan ya sperma dari suaminya, ya. Jadi seperti itu, harus dari suami. Kalau bukan nggak boleh. Kalau bukan itu tidak boleh. Karena apa? Nanti nasabnya menjadi berantakan. Ya, nasabnya menjadi berantakan karena ini penanggung jawab terhadap nasab, tetapi ternyata setelah ditelaah bukan airnya. Nah, kalau bukan airnya berarti apa? Punya orang lain. Kalau bukan itu, maka itu bukan darah dagingnya. Kalau itu bukan darah dagingnya, maka dia ya banyak hal yang akan digugurkan darinya. Satu, tentang proses kemahroman. Dua, proses perwalian. Tiga, tentang proses perwarisan. Nah, makanya ini perkara yang akan rusak kalau ternyata bukan ayah biologisnya, gitu ya. Allah taala alam. Baik, ada lagi silakan. Ingin tanyakan? Fadhal. Gimana? Tujuannya untuk apa? Suaminya? Ya kalau itu misalkan suaminya entah qadarullah punya musibah dalam hal ini, dia tidak bisa dokter lebih tahu. Dalam hal ini bisa dengan cara seperti itu, kalau tidak bisa dengan cara proses hubungan yang lazim, yang normal. Ya ini dokter lebih paham tentang itu. Tapi kalau tujuannya untuk itu seperti yang difahami oleh banyak orang, kemudian itu bisa menjadi bisa dijual belikan. Kalau ingin seperti tokoh superstar dalam ilmu dalam musik pop, maka ada spermanya fulan. Kalau mau tokoh dunia namanya sperma fulan, ini tidak halal, tidak boleh. Kalau itu yang dimaksud kayak gitu, yang kedua itu tidak boleh. Tapi kalau ternyata istri tetap ingin punya anak keturunan darinya, dari suaminya yang sah, yang halal, tapi qadarullah mungkin suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin dalam cara yang lazim, misalkan begitu, maka bisa dikonsultasikan ke dokter dengan cara yang terbaik. Saya rasa begitu ya, Allah. Baik, ada lagi? Fadhal, kalau ada silakan. Ayah biologisnya? Tidak. Karena disebutkan dalam kaidah ulama, setiap sesuatu yang dikerjakan di luar jam tayangnya, ya, maka itu dihukumi terlarang. Ini bahasa terjemah bebasnya. Dalam kaidah disebutkan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Yaitu orang yang melaksanakan sesuatu di luar jam tayangnya. Azan zuhur di jam 10 siang, itu kan di luar jam tayang gitu.
Maka sholat setelah azan itu nggak sah. Sholat zuhur maksudnya. Sama, jam tayangnya seseorang untuk boleh menggauli ya, seorang wanita setelah dia katakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dan dengan mas kawin tersebut di atas tunai, sah. Seperti itu kan? Atau dengan mas kawin tersebut di atas ngutang gitu, berhutang. Itu juga boleh. Nah, artinya apa? Setelah itu dia sudah halal. Nah, barang siapa yang mempercepat jam tayang ya, di luar agenda yang dischedulkan oleh syar'i, maka dihukumi terlarang. Gitu ya. Itu maksud tadi kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu ya. Jadi enggak, maka itu konsekuensi dari perzinahan kayak gitu. Makanya jangan pernah, karena makanya kenapa Islam memudahkan pernikahan agar nasab ini terjaga. Dan kenapa Islam menutup serapat mungkin peluang untuk perzinahan? Karena salah satu tujuan syariat yang disebut dengan maqasidus syariah adalah hifdzun nasab atau hifdzun nasl, menjaga anak keturunan dan nasab. Nah, bagaimana jadinya kalau nanti seandainya dia seperti ini? Waduh, nasabnya bisa berantakan kan gitu. Maka ikhwati fillah azani Allah yakum, mungkin itu yang kita bisa kaji pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita coba lanjutkan kajian kita masih di dalam bab tentang nasab dan wa ma yata'allaqu bihi, hal-hal yang berkaitan dengannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.